Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Sehat-sehat semua kan ya? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya telah berkenan hadir pada sosialisasi ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Pradita Anjani Putri dari Universitas 11 Maret, Prodi D3 Farmasi tahun 2020. Nah, di sini saya akan mensosialisasikan poster yang telah saya buat dengan tema diare dan judulnya itu Ayo Kenali Diare. Nah, sebelum saya menjelaskan poster yang telah saya buat, di sini saya mau nanya dulu nih ke teman-teman. Ada nggak sih yang pernah kena diare atau ada yang tahu apa itu diare? Iya, aku pernah kena diare. Oh iya, ini dengan Mbak siapa ya, Mbak? Aku namanya Alia. Ya, halo Mbak Alia. Gimana Mbak jawabannya? Hai. Aku waktu itu gejalanya tuh sakit perut. Terus abis itu BAB-nya kayak sering gitu loh, kayak bisa sehari tuh bisa 2-3 kali. Terus EE-nya tuh kayak cair gitu. Oke, Dan terima kasih atas jawabannya Mbak Alia. Benar yang tadi udah dijelasin oleh Mbak Alia. Salah satu, ada dua ciri-ciri dari diare itu. Yang pertama ada fesesnya cair. Yang kedua itu kita dalam sehari bisa bolak-balik kamar mandi sebanyak 3 kali. Kemudian untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan poster yang telah saya buat. Sebelumnya saya izin untuk share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? sudah. Udah. Sambil teman-teman amati, ini saya akan menjelaskan poster yang telah saya buat. Nah, poster ini saya memberikan judulnya itu Ayo Kenali Diare. Nah, di sini tuh ada beberapa bagian. Yang pertama itu apa itu diare, kemudian apa saja penyebabnya, kemudian bagaimana sih pencegahannya, yang terakhir bagaimana jika diare terjadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu diare. Yang pertama, diare itu adalah keadaan buang air besar dengan perubahan dalam jumlah dan konsistensi feses yang cair dan lunak dengan frekuensi defekasi yang tidak biasa atau lebih dari 3 kali sehari. Nah, sama ya seperti yang telah dijelaskan sama Mbak Alia tadi, bahwa ciri-cirinya itu ada fesesnya cair, kemudian kita bisa ke bola kamar mandi itu sebanyak 3 kali dalam sehari. Kemudian gangguan ini merupakan tanda dari transportasi cairan dan elektrolit yang abnormal dari Muskari tahun 2005. Kemudian setelah tahu apa itu diare, kemudian apa aja sih penyebabnya? Yang pertama itu ada infeksi virus, infeksi bakteri, dan infeksi parasit dari air yang terkontaminasi. Kemudian ada sanitasi yang buruk, terus pengolahan dan penyimpanan makanan yang tidak tepat, kemudian alergi makanan tertentu, dan efek samping dari obat tertentu. Nah, selanjutnya itu bagaimana ya cara pencegahannya? Yang pertama itu cuci tangan dengan sabun dan air bersih sebelum makan dan juga setelah BAB atau BAK. Nah, BAB ini buang air besar dan BAK ini buang air kecil. Kemudian yang kedua, ada menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Yang ketiga, menggunakan jamban yang sehat untuk BAB dan BAK. Kemudian, makanan atau minuman yang matang harus bersih dan gunakan bahan makanan yang bersih, yang segar maksudnya. Kemudian cuci buah dan sayur sebelum dimakan. Nah, itu tadi bagaimana pencegahannya. Kemudian bagaimana jika diare terjadi? Ini ada beberapa yang saya sarankan, yang saya sudah tulis di poster. Yang pertama, ada minum cairan elektrolit seperti oralit atau larutan gula garam untuk mencegah dehidrasi dan kehilangan banyak cairan tubuh. Kemudian yang kedua, ada hindari makanan padat ya. Kalau kena diare ini, makanlah makanan yang lunak seperti bubur dan pisang. Dan bisa juga yang lain-lain, pokoknya makanan yang lunak. Kemudian yang terakhir, bila diare yang dirasakan itu berlanjut hingga 2 hari, lebih dari 2 hari, atau fesesnya itu mengeluarkan darah atau bersamaan dengan darah, itu segera menemui dokter agar dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai poster yang telah saya buat. Ini dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan mengenai poster ini? Saya ingin bertanya, Oh iya, boleh, boleh. Dari Mbak siapa ini ya? Gita, Oh iya, Mbak Gita. Bagaimana, Mbak? selain faktor penyebab yang udah disebutkan dan dijelaskan tadi, Oh ada iya. lagi nggak penyebab lainnya? Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Gita. Jadi yang selain disebutkan, yang saya sebutkan di sini ya, ada infeksi virus, bakteri, parasit, sanitasi yang buruk. Nah, itu ada juga disebabkan oleh stres atau kecemasan. Seperti itu, Mbak. Oke, makasih. Baik, semoga menjawab ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Aku Mbak Oh iya, dengan Mbak siapa ini? Aulia. Oh iya, Mbak Ulia. Bagaimana Mbak pertanyaannya? Izin nanya, kan tadi Gita nanya, dijelasin penyebab lain dari diare kan ada stres tuh bisa masuk juga. Nah, stresnya ini tipe-tipe yang seperti apa ya? Apakah pure dari stres atau stres yang menyebabkan mood makan berantakan dan alhasil salah makan gitu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak. Nah,
stres yang kayak apa sih yang bisa menyebabkan diare itu? Sebenarnya stresnya tuh stres yang umum ya, yang bisa menyebabkan kita itu jadi salah makan, terus jadi malas makan yang bikin perut kita itu mengalami gangguan pencernaan seperti diare ini. Kemudian ada juga seperti kecemasan ya. Kecemasan itu kan misalnya kita mau presentasi nih atau presentasi di depan banyak orang atau kita mau wawancara. Nah, itu kan biasanya kita mengalami kayak kecemasan. Nah, itu bisa juga kita ngerasain kayak perutnya sakit. Nah, itu juga bisa salah satu penyebab dari diare itu sendiri. Seperti itu, Mbak. Berarti diare itu nggak pure dari bakteri ya, bisa juga dari pikiran juga. Iya, bisa benar. Benar sekali. Baik, Mbak, terima kasih. Ya, semoga membantu ya. Baik, terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya dan atensinya dalam sosialisasi dan poster yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan setelah yang muncul setelah sosialisasi ini, bisa menghubungi lewat poster yang nanti saya berikan kepada teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.